Setiap manusia tentu menginginkan hidup berkecukupan, memiliki rizki yang lapang, serta keberkahan dalam setiap harta yang dimilikinya. Namun terkadang, meski telah berusaha keras, rizki terasa serat, jalan terasa sempit, dan berbagai kesulitan datang silih berganti. Dalam pandangan Islam, rizki bukan hanya soal uang atau harta, tetapi mencakup ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Namun tahukah kita, ada sebab-sebab yang bisa membuat rizki menjadi tersumbat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran telah mengajarkan bahwa rizki bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga berkaitan dengan kondisi hati, amal, dan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Mari kita renungkan bersama 5 penyebab utama yang membuat rizki seseorang bisa tertahan menurut ajaran Islam. 1. Dosa dan maksiat yang tak ditinggalkan. Penyebab pertama yang paling berbahaya adalah dosa dan maksiat. Imam Ahmad pernah berkata, sesungguhnya dosa dapat menahan datangnya rizki. Setiap kali manusia bermaksiat, maka Allah dapat menutup pintu-pintu kebaikan baginya. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan membuka pintu rizki, sedangkan kemaksiatan justru menutupnya. Orang yang terbiasa berdusta, berbuat zolim, menipu, atau meninggalkan sholat, akan merasakan sempitnya kehidupan. Meski mungkin harta terlihat banyak. Harta yang diperoleh melalui cara maksiat tidak akan membawa berkah, bahkan bisa menjadi sebab kehancuran. 2. Lalai dari sholat dan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat adalah tiang agama dan kunci ketenangan hidup. Ketika seseorang melalaikan sholat, sesungguhnya ia sedang memutus hubungan langsung dengan pemberi rizki, yaitu Allah. Dalam surah At-Taha ayat 124, Allah mengingatkan, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Lalai dari sholat bukan hanya mengurangi pahala, tapi juga bisa membuat hati menjadi gelisah dan hidup terasa berat. Demikian pula ketika kita jarang berzikir atau bersyukur, kita seperti menutup pintu langit dari turunnya rahmat. Sebaliknya, Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Maka memperbanyak sholat tepat waktu, berzikir dan bersyukur adalah kunci utama untuk membuka pintu rizki yang lapang dan berkah. 3. Memutus silaturahmi. Penyebab ketiga adalah memutus hubungan silaturahmi. Banyak orang tidak sadar bahwa menjauh dari keluarga, saudara, atau teman tanpa alasan yang dibenarkan dapat menghalangi datangnya rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. H.W. Bukhari dan Muslim. Silaturahmi bukan hanya datang saat lebaran atau bertukar pesan sesekali, tetapi menjaga hubungan hati, saling mendoakan, dan membantu dalam kebaikan. Ketika kita menjalin hubungan baik, Allah membuka jalan-jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, orang yang memutus silaturahmi seringkali mendapati hidupnya sempit, usahanya sulit maju, dan hatinya gundah. 4. Kurang bersedekah dan kikir terhadap harta. Salah satu rahasia besar dalam Islam adalah bahwa memberi justru memperbanyak rizki. Namun banyak orang masih takut kehilangan harta ketika bersedekah. Padahal, Allah menjanjikan dalam surah Saba ayat 39, dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Orang yang pelit dan enggan bersedekah, sesungguhnya sedang menahan aliran rizkinya sendiri. Rizki ibarat air yang harus terus mengalir. Jika ditahan, ia akan membusuk. Sedekah bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membuka keberkahan dari arah yang tak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. H.W. Muslim. Maka jangan takut memberi, karena setiap yang kita keluarkan di jalan Allah akan kembali berlipat ganda dengan keberkahan. 5. Tidak berusaha dan berpasrah tanpa ikhtiar. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berpangku tangan dan hanya menunggu takdir. Rezeki memang ditentukan oleh Allah, namun manusia wajib berusaha. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dengan perut kosong, lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. H.W. Tirmizi. Perhatikanlah, burung pun keluar dari sarangnya untuk mencari makan.
ia tidak hanya berdiam diri menunggu makanan jatuh dari langit. Begitu pula manusia, harus bekerja keras, berdoa, dan tetap yakin bahwa Allah akan memberi hasil terbaik. Tawakal tanpa usaha adalah kelalaian, dan usaha tanpa tawakal adalah kesombongan. Keduanya harus berjalan beriringan agar pintu rizki terbuka lebar. Sahabat yang dirahmati Allah, rizki bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi tentang keberkahan dan ketenangan hati. Betapa banyak orang yang kaya, namun hidupnya gundah, dan betapa banyak pula yang sederhana namun penuh syukur dan bahagia. 5 hal yang telah kita bahas, maksiat, lalai dari sholat, memutus silaturahmi, kikir dalam sedekah dan malas berusaha, adalah sebab-sebab yang bisa menutup pintu rezeki kita. Maka marilah kita perbaiki diri, bersihkan hati, perkuat ibadah, dan hidupkan semangat memberi. Karena sesungguhnya ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat lebih cepat kepada kita. Sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, memberkahi setiap langkah, dan menjadikan hidup kita penuh keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.